Kutukan Gandrung Setan. Di sebuah desa tua di Banyuwangi, ada tradisi sakral, Gandrung Sewu. Pertunjukan massal ratusan penari gandrung yang digelar tiap tahun di Pantai Bum. Namun tak semua orang tahu, di balik gemerlap pertunjukan itu, tersimpan kutukan lama yang tak boleh dibangkitkan. Tahun ini, Ayu, seorang penari muda, terpilih untuk menjadi gandrung utama kehormatan tertinggi. Tapi Ayu menyimpan rahasia. Ia menemukan selendang merah tua di gudang sanggar tari, milik seorang penari legendaris bernama Raras, yang menghilang secara misterius saat pertunjukan 30 tahun lalu. Meski dilarang oleh sang pelatih, Ayu mengenakan selendang itu saat latihan. Sejak malam itu, ia mulai bermimpi aneh, menari di tengah kegelapan, diiringi gamelan yang semakin cepat dan kacau, di hadapan penonton yang tak punya wajah. Tubuh Ayu makin kurus, wajahnya pucat, tapi saat latihan, gerakannya justru makin sempurna, terlalu sempurna. Seorang sesepuh desa memperingatkan, "Kamu tidak sedang menari sendiri. Dia ikut menari dalam tubuhmu." Malam puncak Gandrung Sewu tiba. Ayu memimpin ratusan penari di bawah cahaya bulan. Tapi saat musik mencapai klimaks, sesuatu terjadi. Angin kencang tiba-tiba berhembus dari laut. Lampu panggung padam sesaat, dan ketika menyala kembali, mata Ayu memerah, dan ia menari sendiri dalam irama yang bukan milik manusia. Penonton mulai berteriak. Penari lain mundur. Ayu atau sesuatu dalam dirinya terus menari dengan gerakan yang tak pernah diajarkan dalam sanggar manapun. Musik berubah menjadi nada gamelan patah, seperti diputar terbalik. Dari pasir pantai muncul sosok perempuan berkebaya lusuh, rambut panjang menutup wajah Raras. Ia mendekat ke panggung, menari dengan gerakan kaku dan mengerikan, lalu menyatu ke dalam tubuh Ayu. Sejak malam itu Ayu hilang, tak pernah ditemukan. Namun tiap malam purnama terdengar suara gamelan dari arah pantai, dan seorang penari berkebaya merah terlihat menari sendirian di tengah pasir, di bawah cahaya bulan. Tarian yang tidak boleh diulang. Setelah malam mengerikan itu, Gandrung Sewu dihentikan. Pemerintah daerah menutup akses ke lokasi pertunjukan, dan nama Ayu hanya tinggal cerita bisik-bisik. Tapi desas-desus terus menyebar. Warga sekitar mulai mendengar suara gamelan tengah malam, dan beberapa wisatawan melaporkan melihat penari berkebaya merah menari sendirian di Pantai Bum. 3 tahun berlalu, Laras, mahasiswa seni pertunjukan dari Jakarta, datang ke Banyuwangi untuk menyusun skripsi tentang tarian gandrung. Ia terobsesi dengan kasus Ayu, penari muda yang hilang secara misterius di panggung terbuka. Ia meneliti cerita, mewawancarai warga, dan mendatangi ibu guru tari mantan pelatih Ayu yang kini hidup menyendiri. Ketika Laras menyebut nama Ayu, sang pelatih langsung pucat. Ia mengeluarkan sebuah benda dari lemari kayu tua, selendang merah tua yang sama, tapi kini berbau anyir dan terasa dingin seperti logam basah. "Selendang ini tidak boleh disentuh." "Ya, Malikaus," bisik sang pelatih. Tapi rasa ingin tahu Laras lebih besar daripada rasa takutnya. Malam itu, diam-diam ia mencuri selendang itu dan membawanya ke Pantai Bum. Ingin merasakan sendiri energi mistisnya. Ia berdiri di tengah pasir, di bawah bulan purnama, lalu menggerakkan tubuhnya perlahan, menirukan tarian gandrung. Tapi saat musik gamelan mulai terdengar entah dari mana, Laras sadar, tubuhnya tidak lagi bergerak atas kehendaknya sendiri. Tangannya berputar, kakinya menapak ritme yang tidak dia kenal. Lalu ia melihat penonton tak terlihat berdiri mengelilinginya. Bayangan ratusan, semua menatapnya tanpa wajah. Dan di depan, di barisan pertama, Ayu berdiri, tersenyum dengan mata kosong, mengenakan kebaya merah dan wajah yang setengah rusak. "Selamat datang di panggung kami. Yang menari tidak boleh berhenti." Tubuh Laras menari hingga pagi. Ia ditemukan oleh petugas pantai, pingsan dan menggenggam pasir yang dipenuhi bercak darah. Tapi yang paling aneh, ia tidak bisa berhenti bergerak. Di rumah sakit, tubuhnya terus bergoyang pelan, seolah masih menarikan gandrung, meskipun dalam keadaan tidak sadar. Dokter bingung, wartawan berdatangan, tapi hanya ibu guru tari yang tahu. Nyanyian dari tanah leluhur. Laras masih dirawat di rumah sakit jiwa. Tubuhnya tampak tenang, tapi tangan dan kakinya terus bergerak mengikuti pola tarian gandrung. Bahkan saat ia tidur, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi malam hari ia sering menangis, menyebut nama Ayu dan Raras, 2 penari yang telah menjadi bagian dari kutukan itu. Ibu guru tari, yang merasa bertanggung jawab, akhirnya menemui seorang spiritualis tua bernama Mbah Sawung, yang tinggal di kaki gunung, Ijen. Ia adalah penjaga tradisi tua yang diturunkan secara rahasia pengetahuan tentang mantra leluhur gandrung, sebuah nyanyian yang konon bisa menenangkan roh para penari yang terjebak antara dunia. Mbah Sawung setuju membantu, tapi memperingatkan, "Kamu tidak hanya akan memanggil roh, kamu akan membuka pintu antara dunia manusia dan dunia penari gaib. Jika kau gagal,
kamu bisa ikut menari selamanya. Mereka membawa tubuh Laras ke Punden Tua, sebuah tempat suci di lereng Gunung Ijen, tempat dahulu para penari pertama melakukan ritual sebelum pertunjukan. Gandrung yang sakral, bukan pertunjukan. Festival seperti sekarang. Di sana, Mbah Sawung membakar kemenyan putih, menanam bunga kantil, dan melantunkan nyanyian leluhur dalam bahasa Osing kuno. Di tengah kabut dini hari, tubuh Laras mulai bergetar lebih keras, dan suara gamelan muncul entah dari mana. Tiba-tiba Laras membuka mata, dan berbicara bukan dengan suaranya sendiri. Kami tidak pernah ingin menari selamanya, tetapi kami diambil paksa dari panggung. Tidak ada upacara akhir, tidak ada penghormatan. Kami dilupakan, tampak sosok-sosok kabur menari di antara kabut. Ayu, Raras, dan penari-penari lain dari masa lalu, semua menatap Laras, seolah berharap bisa bebas. Mbah Sawung memerintahkan Laras berdiri dan menari sekali lagi. Kali ini mengikuti irama nyanyian leluhur, bukan gamelan kutukan. Saat tarian mencapai akhir, Mbah Sawung menghentak tanah dan berteriak, "Tari untuk terakhir kalinya. Sebutkan namamu dan bebaskan rohmu." Laras dalam tangisan menyebut namanya, Ayu menyebut namanya, Raras menyebut namanya. Satu persatu, para penari mulai lenyap. Tubuh mereka menjadi bunga kantil yang jatuh ke tanah. Akhirnya Laras pingsan. Ketika ia bangun, tubuhnya tak lagi menari. Ia sembuh, tapi tubuhnya terasa sangat lelah. Seperti telah menari selama berabad-abad. Ia kembali ke Jakarta, namun tak pernah bisa mendengarkan musik gamelan tanpa menangis. Gandrung Sewu kini diadakan kembali, tapi dengan upacara sakral di awal dan akhir, menghormati roh-roh yang dulu diabaikan. Dan di malam hari, di lereng Gunung Ijen, bunga kantil putih sering muncul tiba-tiba, seolah para penari kini sudah benar-benar tenang. Tamat. Bantu channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe.